Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang tautan gen, pindah silang, tautan sek dan gagal berpisah. Juga kita akan belajar bagaimana menghitung nilai pindah silang. Kita mulai anak-anak ya. Nah, kita mulai yang pertama. Apa itu tautan gen atau gen linkage? Nah, ini adalah gambar lalat Drosophila melanogaster atau lalat buah yang biasa menghubungi buah yang akan busuk, atau kalau di daerah kita disebut dengan mimik atau rengit. Penelitinya yang pertama adalah Pak Morgan yang meneliti pada lalat buah ini. Apa itu tautan? Nah, suatu keadaan di mana terdapat banyak gen dalam satu kromosom. Ini ya. Bila kromosom memisah pada saat pembelahan meiosis, maka akan selalu bersama-sama. Gen A besar akan selalu bersama dengan B besar, A kecil dengan B kecil. Ya, jadi atau hasilnya ini. Nah, ketika pembelahan meiosis, pembentukan gamet itu ya, maka masing-masing kromosom kan akan menuju ke masing-masing kutub. Kemudian, nah gen yang ada di kromosom tadi selalu bersama-sama, tidak bisa terpisahkan. Maka disebut dengan tautan. Contoh persilangannya ya. Ini misalnya pada lalat buah, sayap panjang, abdomennya lebar. Disimpulkan dengan V besar, V besar, A besar, A besar. Disilangkan dengan lalat buah, sayap pendek, abdomen pendek, V kecil, V kecil, A kecil, A kecil. Maka didapatkan keturunan pertama adalah sayap panjang, abdomen lebar. Nah, ketika F1 disilangkan sesamanya, nah sekarang perhatikan di sini. V besar, V kecil, A besar, A kecil. Gametnya di sini tidak 4 tetapi 2. Kenapa kok 2? Karena V besar A besar terpaut, tidak bisa terpisah ketika pembelahan meiosis. Dan V kecil A kecil juga sama, tidak bisa terpisah atau terpaut ya. Sehingga gamet yang terbentuk ada 2. Kemudian ini gamet yang terbentuk juga sama, ada 2. Nah, kita silangkan ini. Nah, dari hasil persilangan ini maka akan didapatkan perbandingan fenotip ini panjang abdomen lebar, panjang abdomen lebar, panjang abdomen lebar, pendek abdomen pendek. Perbandingan fenotipnya berapa? 1 banding 1. Kita lanjut. Nah, semisal pada genotip A besar A kecil, B besar B kecil, maka gametnya hanya 2 saja kalau itu terpaut. Apa? A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, jika di tes cross hasilnya adalah 1 banding 1. Di tes cross itu disilangkan dengan individu yang homozigot resesif, maka perbandingan fenotipnya adalah 1 banding 1. Kita lanjut ya. Nah, ini di sini ada pertanyaan, hanya nanti kalian bisa untuk latihan, nanti bisa diupload di master web. Lanjut ke berikutnya adalah pindah silang atau crossing over. Apa itu crossing over? Anak-anak, dalam pembelahan meiosis pembentukan gamet, maka ada meiosis 1 dan meiosis 2, di mana setiap tahapnya itu ada tahap profase, metafase, dan anafase. Untuk interfase ini hanya pada tahap meiosis 1 dan ini sangat pendek ya. Nah, kalian fokusnya di profase 1. Di profase 1 ini, kalian perhatikan di sini ada kromosom kembar ya, homolog ya, nanti akan membentuk tetrat. Nah, nanti dari kromosom ini nanti akan terjadi pertukaran segmen. Nah, pada bagian kiasma. Nah, sehingga nanti hasil pertukaran segmennya nanti ini ya. Ini ketika pada saat metafase berada di tengah-tengah dataran metafase, kemudian ditarik ke masing-masing kutub untuk menjadi 2 sel, nantinya kemudian menjadi 4 sel. Nah, ini hasil pertukaran segmen tadi akan ikut ya ke masing-masing kutub. Atau lebih jelasnya nah, seperti ini ya. Ini tetrat saling berdekatan segmennya ya, kemudian nanti akan terputus sehingga nanti akan terbentuk 4 macam gamet. Ini atau ini ya. Ini saat sebelum pembelahan meiosis ya, ada 2 kromosom. Kemudian ini akan mengalami penggandaan sehingga menjadi tetrat 4 ya. Kemudian nanti ketika profase 1 ya, kromosom ini ada bagian segmen yang saling tertukar. Karena saling tertukar, sehingga nanti akan didapatkan 4 macam gamet. Jadi ketika ditarik ke masing-masing kutub, nanti ada 4 macam gamet. Nah, ini perhatikan ada A kecil, B kecil, C kecil dari sini ya. Kemudian kalau yang ini A kecil, B kecil, C besar. C besarnya berasal dari kromosom non homolognya. Atau di sini A kecil, B kecil, C besar.
A besar, B besar, C kecil. A besar, B besar, C kecil. Kemudian yang ini sama dengan yang ini. Sehingga didapatkan 4 macam gamet. Ini kalau terjadi pindah silang. Beda dengan tautan tadi. Kalau tautan tadi, gamet yang terbentuk ada 2 saja. Tetapi kalau pindah silang menghasilkan 4 macam gamet karena ada pertukaran segmen. Nah, ini terjadi apabila memang letak gennya pada kromosom itu saling berjauhan. Kalau berdekatan itu biasanya lebih cenderung kepada pautan. Ya, kita lanjut ya. Contoh persilangannya ini pada lalat buah ya. Lalat buah mata ungu sayap keriput disilangkan dengan lalat merah sayap normal. Nah, yang satunya didapatkan mata merah sayap normal. Kemudian di tes cross atau disilangkan dengan individu yang homosikodominan dihasilkan keturunan seperti ini. Ada istilah tipe parental. Tipe parental itu mana genotipnya atau fenotipnya juga sama dengan induknya. Ini juga ya, tipe parental menghasilkan 3 individu hasil persilangannya. Ya, sama dengan ini kan ya, maka disebut dengan tipe parental. Kemudian berbeda dengan kedua induknya adalah ini ya. Disebut dengan tipe rekombinan, ada 16 dan 22 individu. Nah, kita bisa menghitung nilai pindah silangnya. Nilai pindah silang itu rumusnya jumlah tipe rekombinan dibagi jumlah individu seluruhnya kali 100%. Nah, ini yang tadi ya. Berarti kan tipe rekombinannya ada 16 dan 22 dibagi seluruh individunya. Seluruhnya ini kali 100%. Berapa? Nah, ini 16 tambah 22 dibagi seluruhnya 773. Hasilnya adalah 4,92%. 1% itu sama dengan 1 unit peta atau disebut 1 Morgan. Jadi kalau di sini ada 4,92%, ini menunjukkan bahwa jarak antara gen P besar dengan P kecil dan P kecil dengan B besar, jaraknya adalah 4,92 satuan peta. Nah, ciri pindah silang. Semisalnya pada genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, maka gamet yang terbentuk ketika pembelahan meiosis ada 4. Apa saja? A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Nah, jika di tes cross hasilnya adalah 1:1:1:1. Berbeda dengan tautan tadi. Kalau tautan tadi hasilnya adalah 2 macam gamet dan tes crossnya adalah 1:1. Kita lanjut berikutnya, tautan seks atau sex linkage. Nah, apa yang dimaksud tautan seks ini? Jadi ini adalah gen yang terpaut atau nempelnya pada kromosom seks. Kromosom seks itu ada 2 macam, yaitu X dan Y. Ya, untuk betina maka kromosomnya adalah XX, untuk yang jantan adalah XY. Kalau gen tadi nempelnya pada kromosom X, berarti gen tadi terpaut pada kromosom X. Kalau gennya yang menentukan suatu sifat terpaut pada kromosom Y, berarti terpaut pada kromosom Y. Ya. Contohnya ini, ya. Pada manusia, penyakit hemofilia, kelainan darah karena darahnya susah untuk membeku, ini juga terpaut pada kromosom X. Jadi nempel gennya itu pada kromosom X. Kemudian anadontia tidak memiliki benih gigi, juga terpaut pada kromosom X. Buta warna juga sama pada kromosom X. Nanti akan kita bahas semuanya ini pada heriditas pada manusia. Ya, bagaimana dengan hewan? Ya, misalnya pada kucing, penentuan warna rambut kucing terpaut pada kromosom X juga. Begitu juga dengan pada lalat buah. Jadi warna mata pada lalat buah itu juga ditentukan oleh kromosom X. Contohnya ini, ya, persilangan antara lalat buah bermata merah dengan lalat buah bermata putih. Ya, F1-nya ternyata didapatkan. Nah, cirinya kalau terpaut pada kromosom X berarti ya nempel gennya pada kromosom XM besar. Nah, ini. Atau yang ini ya. Ini mata putih ya, X, M kecil, Y. XY ini menunjukkan jantan. Kemudian M kecil adalah gen yang terpaut pada kromosom X. Ya. Fenotipnya adalah mata putih. Kemudian XX ada M besar di sini, M besar untuk mata merah, kemudian XX untuk betina. Jadi betina mata merah. F1-nya keturunan pertamanya didapatkan. Ini berarti kan gametnya 1 saja karena sama ditulis XM besar. Kalau ini ada 2 X, M kecil dan Y. Nah, X M kecil disilangkan dengan atau ketemu dengan X M besar,
Ini jadinya. Betina, XX adalah betina, M besarnya menutupi M kecil sehingga betina merah. Kemudian X, M kecil, ya, maaf, Y ya ketemu dengan X, M besar. Maka jadilah M, X, M besar, Y. X, Y berarti jantan, M besar yang menunjukkan warna merah. Nah, jika B2-nya, ya, induk keduanya disilangkan antara jantan bermata merah dengan betina bermata merah juga, maka didapatkan keturunan perbandingannya adalah seperti ini. Jantan mata merah, jantan mata putih, kemudian ada 2 betina mata merah. Misalnya pada kucing, gen B menentu warna hitam, B kecil warna kuning untuk rambut, ya. Kemudian gen B besar B kecil untuk kucing belang 3, hitam, kuning, putih. Nah, bagaimana kalau misalnya kucing jantan warna kuning, ya, ini jantan warna kuning gambarnya seperti ini, X, B kecil, Y, kemudian dikawinkan dengan kucing betina warna hitam homozigot, X, B besar gambarnya, ya. Kemudian dipertemukan ini, ya, X ketemu X, nah, ini kemudian B besar B kecil, berarti ini adalah betina, rambutnya belang 3. Kemudian ini berarti jantan hitam, kemudian ini adalah betina belang 3, kemudian ini adalah jantan hitam, ya. Jadi perbandingan fenotipnya 2 kucing jantan hitam dan 2 kucing betina belang 3 atau disebut dengan kucing kalikung. Nah, ini pada anak jantan X berasal dari induk betina, pada anak betina X berasal dari induk kedua induknya, maaf. Ini disebut dengan pewarisan sifat yang hilang, criss-cross inheritance, ya. Nah, berikutnya adalah gagal berpisah atau non-disjunction, merupakan kegagalan kromosom untuk memisahkan diri saat pembelahan meiosis. Akibatnya terdapat gamet yang lebih atau kurang dari jumlah kromosomnya. Contohnya ini anak-anak, ya. Pada lalat Drosophila melanogaster, ya, ini ada individu X, Y, jantan dan betina XX. Nah, XX-nya gagal berpisah, artinya tidak bisa berpisah ketika pembelahan meiosis, artinya sama-sama ditarik pada salah satu kutub, tidak ditarik pada kedua kutub. Nah, gametnya kalau yang ini normal XY, sedangkan yang ini gametnya berarti XX dan 0. Nah, yang satunya ini tidak ada kromosom X-nya karena semua tertarik ke salah satu kutub pada saat pembelahan meiosis. Nah, sehingga ketika terjadi persilangan, ya, X ini ketemu X jadinya XXX, kemudian ini ketemu dengan Y jadi XXY, kemudian ini jadi X0, ya, kemudian ini 0 ketemu dengan Y, Y0, ya. Fenotipnya kalau XX kan betina normal, XY betina jantan normal. Kalau XXX berarti betina super, nah, biasanya mati. Kemudian XXY berarti betina, ya, subur atau fertil. Kemudian ini X0 jantan tetapi steril. Kemudian Y0 jantan tetapi letal atau mati. Contoh kalau pada manusia gagal berpisah adalah peristiwa sindrom Klinefelter, ya. Nanti ketemu antara XY, ya, XXY seperti ini. Nanti akan memunculkan fenotip pada manusia di mana penampakannya sebetulnya laki-laki tetapi seperti perempuan. Nanti akan kita bahas itu selanjutnya di bab mutasi, ada babnya tersendiri anak-anaknya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau masih ada yang kurang jelas nanti bisa bertanya di WA grupnya atau bisa japri ke Bu Suyati. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.